Shalom, damai di hati, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. Bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema kita di sepanjang minggu berjalan ini, mengucap syukurlah untuk kemuliaan Tuhan. Mengucap syukur bukan sekedar gaya hidup, tetapi mengucap syukur adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Berbicara tentang hal mengucap syukur, menikmati segala sesuatu bersama Tuhan, merupakan bagian kehidupan orang percaya yang tidak hanya dilakukan begitu saja. Tetapi sekali lagi, bahwa di dalamnya terkait dengan persoalan-persoalan iman yang dinikmati oleh seseorang atau oleh semua orang percaya bersama Tuhan. Oleh karena itu 1 Korintus pasal 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-33 ini, di sini Paulus memberikan penegasan. Yang pertama, Paulus mengatakan pada ayat 14, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ini bukan hanya sebagai teguran, tetapi Paulus mau mengingatkan adanya praktek-praktek kehidupan yang salah di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus karena marak dengan penyembahan-penyembahan berhala. Sehubungan dengan itu, Paulus mau mengingatkan, menjadi percaya, mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka bukan hanya sekedar berkata percaya, tetapi menanggalkan semua praktek-praktek hidup yang lama, termasuk penyembahan berhala. Mengapa? Karena ketika percaya kepada Kristus, berarti orang-orang yang percaya itu hidup di dalam tubuh Kristus, menyatu di dalam tubuh Kristus, menikmati persekutuan di dalam tubuh Kristus, bahkan menikmati ucapan syukur. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka baik itu cawan maupun roti menggambarkan bahwa darah dan tubuh Kristus itu menyatu sebagai tanda bahwa kita mau diingatkan. Jadi peringatan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan semua orang, termasuk ketika mereka percaya, maka kata percaya tidak hanya dinikmati begitu saja, tetapi ketika percaya mereka harus menjauhi semua hal-hal yang jahat, tidak menyatu dengan hal-hal yang lain. Jadi hidup bersama Tuhan berarti dia hidup di dalam roh Allah, bukan lagi di dalam roh-roh jahat. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan kedua hal ini secara bersamaan. Sebab di sini akan menjadi teguran. Dan firman Tuhan jelas mengatakan di dalam ayatnya yang ke-22, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan ketika ada yang melakukan mendua hati dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, ini adalah bagian daripada realitas kehidupan. Bukan hanya di masa lampau, bukan hanya bagi jemaat Korintus. Tetapi hal ini juga diberi perhatian bagi kehidupan masa kini. Bahwa kita juga diperhadapkan dengan gejolak-gejolak, dengan tawaran-tawaran, dengan kehidupan yang serba instan, dengan banyak hal yang sangat menggiurkan, yang bisa membangun kehidupan kita, menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga tanda kekuatan kehidupan kita justru mulai
berada dalam hal-hal yang tidak wajar. Firman Tuhan ini mau mengingatkan saya dan saudara, bukan hanya persoalan makan minum yang dikatakan di sini. Sebab ketika Paulus menegaskan tentang makan minum, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Tetapi satu hal yang mau dikatakan, ketika kita menikmati dengan mengucap syukur, sama seperti ketika kita memahami bahwa darah dan tubuh Kristus yang dikatakan sebagai lambang, sebagai simbol peringatan, ini adalah tanda bagaimana kita mau mengungkapkan pengucapan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang dapat kita nikmati, yang dapat kita pahami untuk dilakukan, diperbolehkan, tidak berarti bahwa kita harus gegabah. Oke, semua bisa. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam kitab ini, meskipun segala hal diperbolehkan, secara hukum juga oke, tetapi tidak semua hal berguna, tidak semua hal bermanfaat, tidak semua hal memberi keuntungan, tidak semua hal membangun. Artinya bahwa kita harus kembali pada ketaatan, keteladanan hanya kepada Kristus. Menikmati segala sesuatu bersama Kristus mendatangkan sukacita. Menikmati segala sesuatu dalam terang Injil Kristus membawa kita menikmati kebenaran yang sesungguhnya. Hal-hal yang diperbolehkan, yang ditetapkan, mau makan, minum, atau apapun yang kita mau nikmati dalam kehidupan untuk dapat disyukuri, ini adalah bagian daripada cara Tuhan mau menuntun dan mengarahkan kita sebagai orang-orang percaya melihat betapa luar biasa Tuhan mengasihi kita semua. Betapa luar biasa Tuhan membawa kehidupan orang-orang percaya. Bukan hanya bicara tentang hati nurani, bukan hanya bicara tentang persoalan-persoalan, tetapi bagaimana kita harus sadar. Sebab ketika kita melakukan sesuatu dengan melakukan yang baik menurut cara Tuhan, kehendak Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi sesuatu yang justru menjatuhkan orang lain, melainkan menjadikan kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Disinilah kita memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Bahwa dalam ketaatan dan keteladanan kita kepada Allah, maka banyak orang dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Ketika keyakinan iman kita dengan sungguh kepada Tuhan, maka semua orang akan menikmati. Karena karya selamat Allah bukan hanya bagi seseorang, tidak hanya bagi sebagian orang, bukan pula hanya bagian pribadi kita, tetapi kerja selamat diberikan oleh semua orang. Lakukanlah yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan mengucap syukurlah di setiap keadaan, di setiap peristiwa, susah senang, dalam berbagai gejolak, ketika kita melakukannya untuk satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, di mana Ia dimuliakan di atas segala-galanya, maka hidup kita diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.